kelas apa? Keluarga negaraan. Oh, oke. Habis itu kita disuruh wawancara DPR gitu. Terus habis itu aku hubungi Antiteri, habis itu disuruh wawancara bapak. Terus habis itu sekarang kita mau wawancara tentang demokrasi. Boleh. Jadi gini kan kita tahu kalau misalnya bapak pernah gabung di Partai Rakyat Demokratik kan. Sekarang kita mau nanya, menurut bapak demokrasi itu gimana? Demokrasi itu adalah sebuah kekuasaan di mana warga negara itu punya hak untuk menentukan nasib mereka secara bersama-sama, nasib bangsa mereka, termasuk juga bagaimana dan siapa yang memilih mereka, yang akan memimpin mereka. Nah, itu yang menentukan rakyat, warga negara biasa, ya, bukan segelintir orang pintar, bukan segelintir orang kaya, tapi siapapun, sejauh dia tidak kena sanksi hukum, sejauh dia bukan orang yang cacat secara mental, cacat secara fisik, orang sakit pun dalam demokrasi mereka berhak untuk menggunakan yang untuk menentukan nasib mereka. Jadi demokrasi adalah memberikan hak bagi orang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Itu demokrasi. Ya, apa yang mereka ingin capai, apa yang mereka raih, itu seperti itu. Ya. Kalau menurut bapak demokrasi di Indonesia sekarang udah kayak gimana? Udah bagus apa? Demokrasi di kita belum bagus karena apa? Meskipun secara prosedural rakyat kita diberi hak untuk menentukan nasib sendiri, untuk memilih pemimpin sendiri, tapi mereka yang sudah dipilih menjadi pemimpin, menjadi wakil, masih banyak yang belum amanah. Masih banyak keputusan-keputusan mereka yang sebenarnya dipilih oleh rakyat, baik itu sebagai pemimpin nasional maupun sebagai rakyat, masih belum sepenuhnya amanah. Buktinya masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan program-program sosial, program-program ekonomi, ya itu harus ditangani. Karena demokrasi itu idealnya adalah bisa memilih pemimpin atau wakil yang kemudian memang sesuai dengan apa yang diaspirasi rakyat. Sekarang kan masih ada aspirasi rakyat untuk kesehatan, aspirasi rakyat untuk kesejahteraan, masih belum sepenuhnya. Ini saya sedang menerima aduan dari petani-petani di Sumatera Utara yang tanahnya diambil alih, dirampas sejak tahun dulu, puluhan tahun, sampai sekarang mereka belum dapatkan. Sekarang itu menunjukkan apa? Kita sudah berdemokrasi sejak 14 tahun, sementara kasus mereka puluhan tahun sampai sekarang nggak selesai. Artinya demokrasi belum sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Tapi ada juga, bisa juga demokrasi juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Ya, contoh, saya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng 8, terdiri dari 2 kabupaten, Cilacap dan Banyumas. Saya mencoba dan berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus rakyat di daerah saya, ya, di kalangan petani. Alhamdulillah berhasil kita mengembalikan tanah bagi petani. Itu salah satu yang bisa. Mungkin juga ada anggota DPR lain yang berhasil juga seperti itu. Tapi ini juga salah satu cara kita bahwa ketika saya menjadi anggota DPR, kalau membeli saya rakyat setempat, ya saya punya kewajiban ketika rakyat setempat punya persoalan tanah, terutama misalnya saya harus selesaikan. Belum semuanya selesai, tapi sedikit demi sedikit kita selesaikan. Juga Sumatera Utara ini satu persatu mau coba kita selesaikan. Itu manfaat nyata dari demokrasi. Karena apa? Karena kalau ada demokrasi, belum tentu petani-petani ini berani mengadu. Mungkin keluar di kampungnya saja dari Sumatera Utara udah dihadang, udah dipenjara, udah ditangkap. Tapi dengan ada demokrasi, meskipun tentu saja belum mulus, mereka sudah biasa pulang lagi, ini nggak akan ada persoalan yang berat seperti di era zaman Orde Baru. Ya, yang dulu kalau zaman dulu orang mengadu adil sudah ditangkap, sudah dipenjara, bahkan bisa mati begitu. Tapi dengan demokrasi mereka bisa bersuara secara bebas. Persoalannya apakah kasusnya selesai atau enggak, itu soal yang lain. Tapi minimal prasyaratnya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat dulu, kebebasan berserikat dulu, sebagaimana dijamin oleh pasal 28 UUD 45. Ya, dulu di Orde Baru pasal 28 UUD 45 dilaksanakan karena untuk berserikat berpendapat itu orang bisa dicurigai, bisa ditangkap. Kalau sekarang kalau berkumpul berpendapat dari curigai nggak ditangkap. Setidaknya itu, bahwa persoalannya selesai atau enggak itu soal lain. Itu kemudian itu yang harus kita perbaiki dari kualitas demokrasi. Ya, begitu. Susah nggak sih Pak ngurusin kayak demokrasi ya? Pasti susah ya? Ya susah, gampang tapi menarik karena kita punya kesempatan untuk susah karena kompleks persoalan Indonesia kompleks. Tapi karena kompleks itu
bahkan bukan saya sendiri, saya kan hanya satu dari 560 anggota DPR, ya kan? Separuhnya saja dari 560 anggota DPR betul-betul membawa aspirasi rakyat, baik persoalan bisa selesai. Karena ditanggung sama-sama, seharusnya tidak terlalu susah lagi. Ya. Jadi jangan takut berdemokrasi, ya kenyataan kita. Ini satu kelas ya? Iya. Dari kelas internasional semua? Iya. Jurusan apa? IPA. IPA. Kok ngomong demokrasi? Oh, keluarga negaraan ya? Iya. Kelas internasional berapa isinya? 21. 22. Tadi diajar bahasa Indonesia kan? Iya. Oh, ya udah. Satu kelas internasional gak diajar bahasa Indonesia. Ini nama siapa? Nabila Jasmine. Nabila Jasmine. Ini Cesi? Cestita Dresanta. Cestita? Cestita Dresanta. Ini? Nabila Syahdi. Nabila Jasmine, Nabila Syadini. Syadida. Nabila Jasmine, Nabila Syadida, Cestita Dresanta. Retriana Maharani. Retriana Maharani. Wah, bagus-bagus namanya. Iya. Terus menurut Bapak kalau misalnya buat sekarang tentang siswa-siswa yang sekarang gitu, tentang jadi kan kita kayak banyak yang siswa tapi suka Siswa ya. Oh, siswa. suka ribut lah apa segala macam gitu. Kalau menurut Bapak gimana gitu? Waktu saya SMA seusiamu, saya sudah bikin kelompok diskusi tentang negara, tentang politik, tentang ekonomi. Wajar kalau seusiamu orang ingin mengaktualisasikan diri, dia bisa menjadi seorang olahragawan yang keren di sekolahnya, pebasket gitu kan, yang dielulukan, ingin mengaktualisasikan dirinya agar dia kelihatan berani sehingga dia kemudian jadi jagoan di sekolahnya, ya kan, jadi preman di sekolahnya. Ada yang ingin mengaktualisasikan dirinya, aku menunjukkan bahwa aku hebat dengan cara aku harus belajar dan menjadi juara kelas terus atau masuk kelas internasional. Ada yang ingin mengaktualisasikan dirinya dengan ya ingin mempelajari sesuatu yang di luar sekolahnya. Saya misalnya dulu gak cukup puas sama pelajaran sekolah, yang bikin kelompok diskusi bareng-bareng dengan mahasiswa. Jadi usia-usiamu, Cesi, Nabil dan segala macam. Apa tadi? Ada siapa namanya? Retriana tadi. 2 Nabil, 1 Cesi dan 1 Retriana. Ini sebenarnya wajar kalau kamu ingin mengaktualisasikan diri. Cuma soalnya bentuk aktualisasi dirinya apa? Itu yang harus dipersoalkan. Kalau orang seusiamu gak ingin melakukan aktualisasi diri, malah kita pertanyakan, wah orang itu semangat hidup enggak gitu kan? Tapi karena aktualisasi disalurkan, penyalurannya seperti apa? Menurut saya perkelahian antara SMA itu barangkali sebagian karena mereka tidak menemukan aktualisasi diri di tempat lain. Karena itu sekolah mesti bisa menyalurkan aktualisasi diri itu. Yang suka kelahi coba lah, kalau bisa ada fasilitas tinjunya. Kenapa? Gak apa-apa. Ada pertandingan tinju di dalam sekolah, misalnya, bagus-bagus aja kan? Sport, kalau misalnya gak suka tinju atau bela diri begitu ya, ketimbang aktualisasi untuk kerasanya itu wajar saja, itu kemudian dari alam terus kan dengan berkelahi di tempat lain begitu. Kalau saya ingin keilmuan ya bisa bikin kelompok studi segala macam. Jadi sekolah itu harus memberikan akomodasi. Sudah pernah nonton film Dead Poets Society? Belum. Kamu harus nonton, cari CD-nya. Coba tanya ke tantemu. Suka dimuat di HBO, di Indovision, tapi udah lama gak dimuat. Biasa sekali muncul film Dead Poets Society. Nanti saya SMS. Cari CD-nya, DVD-nya. Itu film tentang bagaimana anak-anak SMA oleh gurunya diberi dasar kreatif, memberikan dorongan pada mereka untuk mengaktualisasi diri dari segi seni, dari segi puisi segala macam. Dead Poets Society itu menarik, film itu. Yang main Jack Nicholson ya, bukan Jack Nicholson, Robin Williams, gurunya Robin Williams. Tahu kan Robin Williams? Bukan Robbie Williams. Robbie Williams itu penyanyi. Ini Robin Williams. Robin Williams itu penyanyi. Robin ini, bukan Robin. Pak, mau tanya soal korupsi, Pak. Menurut Bapak bagaimana perkembangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia? Pemberantasan korupsi di Indonesia menarik karena sekarang ada kebebasan pers. Dengan kebebasan pers, satu korupsi yang kecil tadi ekspos oleh media, jadi kelihatannya besar. Ini dirame karena pas cukup membantu. Tapi apakah dia cukup bisa menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia? Butuh strategi yang lain.
Ya, strategi yang lain yang menurut saya yang belum dilakukan secara serius adalah proses pengawasan. Bukan cuma menangkap atau mengobati orang yang sakit atau menangkap dan menahan korupsi, tapi bagaimana menciptakan sistem yang bisa mencegah atau meminimalisir orang untuk korupsi itu yang masih belum optimal. Kalau mengobati lumayan lah, walaupun belum semua juga. Para pelanggar itu belum semua dihukum. Kalau dalam soal menghukum lumayan, tapi dalam soal mencegah orang tidak melakukan kejahatan itu yang belum sistemnya kita bangun. Terus iya, terus siapa yang tanggung jawab untuk masalah korupsi Indonesia itu sebenarnya siapa, Pak? Tentu aja pemimpin-pemimpin yang diberikan amanat, tapi menggunakan caranya atau kekuasaannya untuk mencuri yang nggak punya, yang di luar haknya. Begitu. Mereka dipercaya untuk menangani proyek puluhan miliar, ratusan miliar, jutaan, atau triliun bahkan, boleh diambil. Lalu itu bukan dia kan? Dia dipercaya untuk menjalankan uang itu untuk menjalankan suatu untuk rakyat. Yang tanggung jawab adalah mereka yang dipercaya. Yang bertanggung jawab atas korupsi adalah mereka yang dipercaya tapi tidak bisa menjalankan kepercayaan. Gitu. Jadi kalau kamu suatu dipercaya, kemudian menyelesaikan kepercayaan, itu juga korupsi juga. Mungkin walaupun tidak melibatkan uang. Ya. Jadi korupsi adalah pengkhianatan dan pencurian sekaligus. Terus Pak, terakhir nih kita mau nanya saran-saran Bapak buat umur-umur anak-anak seumur kita buat bangkitin Indonesia gimana sih cara saran-saran? Usia 15 tahun ya, 16 tahun. 16 ya, SMA. Waktu seusia kamu, saya bikin kelompok diskusi. Saya bergaul dengan mahasiswa. Saya nggak anjurkan kamu harus bergaul dengan mahasiswa, tapi gini. Saya pernah pada suatu masa ke Jepang. Kunjungan ke Jepang, semenjak anggota DPR, ada anak-anak SD, kalau SD atau SMP, pakai seragam di sebuah pool di Kyoto. Kita rombongan Indonesia ngomong, ada gurunya karena kita suka lihat seragamnya itu. Saya minta sama gurunya, Bu guru, di pool ya, wisata, asal wisata. Minta dong kita mau foto dengan bareng-bareng dengan mereka. Oh, guru yang nanya ke murid-muridnya, ini ada rombongan orang-orang muda dari Indonesia yang minta foto dengan kamu. Mau nggak? Gurunya tanya ke murid-muridnya. Tahu nggak? Muridnya ngomong apa ke kita? Boleh kamu foto dengan kami asal janji Indonesia mau memasok minyak untuk Jepang. Entah SD atau SMP mungkin ya. Tapi juga gitu. Artinya apa? Seorang anak di Jepang, SD atau SMP, dia sudah tahu Jepang itu punya apa, Jepang itu tidak punya apa, Jepang itu hak targetnya apa untuk maju, untuk maju butuh apa, dan Jepang nggak punya. Dan dia tahu Indonesia punya sesuatu yang Jepang nggak punya tapi dibutuhkan Jepang. Artinya apa? Si anak SMP itu, mungkin SMP kelas 1 lah ya, atau tidak bukan cuma dia, tapi saya yakin dia bukan cuma satu-satunya, tapi kira-kira dia representasi dari teman-temannya rombongan itu, sudah tahu, sadar Indonesia, negerinya itu punya target apa untuk bangkit. Ditanamkan di sekolah. Dan kita butuh syarat ini, itu. Mungkin syaratnya material apa, syarat imaterialnya apa, mungkin salah satu syaratnya adalah siswanya harus seperti apa, kita nggak tahu. Dan kemudian mungkin diceritakan juga oleh gurunya, jangan-jangan rekan kami yang kita punya ini, yang kita nggak punya ini, padahal ini kita butuhkan. Yang punya adalah negara ini barangkali. Nah, tertanam itu. Kalau dia hafal saja, barangkali dia tidak tertanam. Atau dia hanya baca ketika dia ujian, dia nggak akan tertanam. Tapi begitu tertanamnya apa yang mungkin dia perolehnya tadi sekolah, tadi keluarga, tadi lingkungan, tentang itu semua. Sehingga ketika dia tahu ketemu ada sekelompok orang Indonesia minta foto dengan mereka ngomong dengan syarat. Artinya orang ini tahu apa yang menjadi kepentingan bangsa. Anak SMP, kalau dia jadi diplomat keren banget. Kalau jadi presiden, jadi gubernur keren banget. Jadi politisi keren banget kan. Begitu kira-kira. Nah, coba pahami bangsamu, pahami Indonesia bisa seperti apa, pahami lingkungan internasional, pelajari. Indonesia bagaimana bersaing dengan Cina, Indonesia bagaimana bersaing dengan Jepang, Indonesia bagaimana bersaing dengan India. Syaratnya apa, dan kita nggak punya apa. Kalau syaratnya belum tercapai, bisa nggak aku Cesi, aku Nabila, aku Retriana bisa memenuhi syarat itu untuk mencapai, memberikan
menambah kuat agar Indonesia bisa lebih cepat nyampe ke sana. Itu kira-kira. Itu saran saya. Iya. Ya. Ya udah itu aja. Oke? Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya udah. Oke, Nabil, Sesi, Nabil, Petri. Iya. Oke. Makasih ya Pak, maaf ganggu. Oke, nggak apa-apa.